Kemudian kita ingat bahwa ketika kita menurunkan Y, kita harus tambahkan dengan DY per DX. Kemudian ini sama dengan turunan dari 4 itu adalah 0. Sehingga kita peroleh 2Y DY per DX sama dengan minus 2X. Atau kita peroleh bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan turunan tingkat tinggi. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bagaimana cara menurunkan fungsi implisit dalam fungsi trigonometri maupun fungsi aljabar. Nah, pada video kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan kita, yaitu bagaimana cara kita menentukan turunan kedua, di mana dari fungsi aljabar terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menentukan solusi turunan dari suatu sistem persamaan. Oke, langsung saja. Di sini ada dua kasus yang akan kita selesaikan. Untuk kasus yang pertama adalah kita disuruh menentukan turunan kedua dari fungsi aljabar. Oke, langsung saja kita akan membahasnya, di mana kita akan membahas kasus yang pertama. Kita disuruh menentukan turunan kedua dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 4. Nah, apa hal pertama yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan kasus ini? Yaitu kita harus menurunkan kedua ruasnya terhadap X. Ya. Berarti ruas sebelah kirinya itu D per DX, artinya dia diturunkan terhadap X dari X kuadrat plus Y kuadrat ini. Kemudian ruas yang sebelah kanan dia juga diturunkan terhadap X dari 4. Ya udah, tinggal kita turunkan kedua ruasnya sehingga kita peroleh untuk turunan dari X kuadrat adalah 2X. Kemudian turunan Y kuadrat adalah 2Y. Kemudian kita ingat bahwa ketika kita menurunkan Y, kita harus tambahkan dengan DY per DX. Kemudian ini sama dengan turunan dari 4 itu adalah 0. Sehingga kita peroleh 2Y DY per DX sama dengan minus 2X. Atau kita peroleh bahwa DY per DX-nya itu dia sama dengan minus 2X dibagi dengan 2Y. Atau kita dapat menyederhanakannya itu menjadi min X per Y. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita harus menentukan turunan kedua. Artinya karena min X per Y ini adalah turunan pertama, maka kita turunkan lagi. Pakai apa nih? Pakai sifat U per V. Nah, misalkan kita itu tidak mau menggunakan sifat U per V, kita juga bisa menggunakan sifat perkaliannya. Caranya bagaimana? Caranya bentuk pecahan ini kan dapat kita rubah ya. Dia bentuknya menjadi min X dikalikan dengan Y pangkat min 1. Ya. Sehingga nanti kita misalkan di mana U-nya dia adalah min X, kemudian untuk Y-nya dia sama dengan Y pangkat min 1. Sehingga U aksennya dia adalah min 1, sedangkan Y aksennya turunan dari Y pangkat min 1 adalah min Y pangkat min 2. Jangan lupa kita tambahkan dengan DY per DX. Kemudian setelah itu bagaimana? Ya udah tinggal kita cari turunan keduanya. Di mana turunan keduanya yaitu D kuadrat Y per DX kuadrat. Ini kan dia sama dengan U aksen V ditambah dengan U kali V aksen. Di mana ini adalah sifat turunan dari perkalian. Oke, tinggal kita masukkan aja. Oh, U aksennya dia sama dengan min 1. Berarti min 1 kali Y pangkat min 1. Kemudian ditambah dengan U. U-nya itu adalah min X. Kemudian dikalikan dengan min Y pangkat min 2 DY per DX. Nah, kemudian tinggal kita sederhanakan. Di mana ini dapat kita tuliskan menjadi min 1 per Y
Sedangkan yang ini plus X per ya Y kuadrat. Kemudian kita ingat, ini kan dikalikan dengan DY per DX nih. Sedangkan DY per DX-nya sendiri, dia adalah nilainya adalah min X per Y. Sehingga ini dikalikan dengan min X per Y. Sehingga kita peroleh ini dia sama dengan min 1Y. Kemudian yang ini adalah min X kuadrat per Y pangkat 3. Kemudian setelah itu bagaimana? Setelah itu tinggal kita sama dengankan penyebutnya. Berarti penyebutnya menjadi Y pangkat 3. Dan ini berarti menjadi min Y kuadrat min X kuadrat. Ya. Sehingga ini tidak lain adalah minus dari Y kuadrat ditambah dengan X kuadrat, kemudian dibagi dengan Y pangkat 3. Atau kalau kita perhatikan Y kuadrat ditambah dengan X kuadrat itu dia sama dengan 4. Berarti hasil turunan keduanya adalah min 4 dibagi dengan Y pangkat 3. Nah, ini adalah cara bagaimana kita itu menentukan turunan kedua dari fungsi aljabar. Oke, kemudian kita akan coba ke kasus yang kedua. Jadi kita akan contohkan satu persatu setiap kasusnya. Di mana kasus yang kedua ini kita disuruh menentukan turunan pertama, hanya di sini kita diberikannya yaitu suatu sistem. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nanti ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama bahwa kita harus menurunkan setiap variabelnya. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu di sini. Kita harus menurunkan setiap variabelnya terhadap terhadap T. Kenapa terhadap T? Karena kalau kita perhatikan di sini variabelnya untuk X dan Y-nya dia dalam bentuk T. Ya. Sehingga untuk DY per DX-nya kita tuliskan di sini. DY per DX-nya ya. Dia itu sama dengan, berarti untuk Y-nya dia diturunkan terhadap T, jadinya DY per DT. Kemudian untuk X-nya dia juga diturunkan terhadap T juga, yaitu DX per DT. Ya. Dimana kalau kita perhatikan Y dan X-nya dia kan berbentuknya adalah U per V. Ya. Ini kan bentuknya adalah U per V. Berarti menggunakan sifat apa? Menggunakan sifat kembali. Yaitu kita cari satu persatu terlebih dahulu ya. Misalkan ini adalah persamaan 1 dan ini adalah persamaan 2. Oke. Untuk mencari persamaan 1, sekarang persamaan 1 terlebih dahulu, kita menggunakan pemisalan ya. Gunakan pemisalan. Di mana untuk U-nya dia sama dengan T-1. Kemudian V-nya itu dia sama dengan T plus 1. Sehingga untuk U aksennya dia sama dengan 1, dan T aksennya dia juga sama dengan 1. Sehingga kita dapat mencari untuk DY per DT, kita ingat sifatnya yaitu U aksen kali V, dikurangi ya. Dikurangi dengan U kali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Oke, sehingga kita peroleh turunannya itu adalah U aksen itu adalah 1. Maka kalau 1 dikalikan dengan T plus 1 menjadi T plus 1, kita langsung aja T plus 1. Kemudian dikurangi U, U-nya itu adalah T min 1. Kemudian dikalikan dengan V aksen ya ini, V aksen. Dikalikan dengan 1 ya dia adalah T min 1. Sehingga kita peroleh ini dikurangi dengan T min 1. Kemudian dibagi dengan apa nih? V kuadrat, yaitu berarti T plus 1 kuadrat. Sehingga ini T minus T 0, kemudian 1 min 1 jadinya 2.
Sehingga diperoleh dy per dt-nya itu sama dengan 2 per ya t plus 1 pangkat 2. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mencari dx per dt gitu ya. Dimana untuk mencari dx per dt-nya, kita lakukan pemisalan u dan v kembali, tapi dari x-nya. Dimana u-nya dia sama dengan t, sedangkan v-nya dia sama dengan t plus 1. Sehingga diperoleh u aksennya dia sama dengan 1, v aksennya dia sama dengan 1. Sehingga kita dapat mencari untuk nilai dari dx per dt itu menggunakan sifat yang tadi ya, u aksen kali v, kemudian min u kali v aksen dibagi dengan v kuadrat. Sehingga ini dia sama dengan u aksennya 1 dikalikan dengan t plus 1, jadi dia adalah t plus 1. Kemudian dikurangi dengan u-nya itu adalah t dikali v aksen itu adalah 1, maka dikurangi dengan t. Kemudian dibagi dengan v kuadrat. V kuadratnya dia adalah t plus 1, sehingga dapat kita tuliskan dia menjadi t plus 1 kuadrat. Sehingga ini kalau kita sederhanakan dia menjadi 1 per gitu ya, t plus 1 pangkat 2. Sehingga kemudian setelah kita ketemu untuk dy per dt dan juga dx per dt-nya, tinggal kita mencari dy per dx-nya. Dimana tadi dy per dx itu dia sama dengan dy per dt. Jadi dapat kita tuliskan di sini. Untuk dy per dt-nya dia adalah 2, kemudian dibagi dengan gitu ya, t plus 1 pangkat 2, kemudian dibagi dengan untuk dx per dt-nya dia sama dengan 1 dibagi dengan t plus 1 pangkat 2. Atau kalau kita sederhanakan ini, kita bisa mencoretnya ya untuk t plus 1-nya. Sehingga diperoleh 2 per 1 berarti dia sama dengan 2. Nah, ini adalah solusi dari penyelesaian turunan sistem persamaan di dalam bentuk aljabar. Oke, semoga video penjelasan kali ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan lainnya terkait dengan permasalahan pada turunan fungsi aljabar dapat dituliskan di kolom komentar, dan terima kasih.